Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan informasi menarik lainnya hanya di channel ini. Pendengar, hari ini saya akan memberikan informasi yang berjudul Andri Mulyono tidak punya dealer tapi garap proyek motor listrik MBG senilai 1 triliun rupiah. Kejaksaan Agung mengungkap kronologi pengadaan proyek motor listrik senilai 1 triliun rupiah untuk program MBG oleh Badan Gizi Nasional. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus menyebutkan bahwa hal itu bermula dari pertemuan mantan Wakil Kepala BGN yaitu Lodewijk Pusung dengan Komisaris PT Yasa Arta Trimanunggal Andri Mulyono pada awal tahun 2025. Dalam pertemuan itu, perusahaan Andri yang bergerak di bidang pengadaan barang dan logistik mempresentasikan diri dengan harapan dapat mengerjakan proyek pengadaan barang di Badan Gizi Nasional dengan nilai anggaran 60 juta rupiah per unit. Padahal pengadaan itu tidak disusun sesuai dengan kebutuhan real lapangan. Selanjutnya, Andri sejak Februari 2025 secara aktif berkomunikasi dengan pejabat pembuat komitmen di BGN, sementara pada saat itu PT YAT seharusnya tidak bisa menjadi vendor yang mengadakan motor listrik karena belum memiliki dealer atau bengkel aktif serta tidak memenuhi persyaratan. Dari informasi ini kita bisa beropini bahwa ketika sebuah lembaga melakukan pengadaan barang atau jasa, ini memang harus berhati-hati karena seringkali kasus korupsi di Indonesia ini di awal penemuan kasus ini seringkali melakukan markup harga sehingga tidak sesuai dengan kenyataan. Sebagai contoh, kasus pengadaan motor listrik ini yang dimana antara harga pasar dengan pengadaan barang yang dilakukan oleh Wakil Kepala BGN terdahulu ini memang sangat-sangat tidak lazim, sehingga Kejaksaan Agung mencium adanya kasus korupsi di Badan Gizi Nasional tersebut. Oleh karena itu kita sebagai publik juga harus mendukung upaya Kejaksaan Agung untuk menyelesaikan kasus ini secara transparan dan akuntabel sehingga keadilan bisa ditegakkan dan para tersangka dihukum seberat-beratnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kita sebagai masyarakat juga merasa marah akan kasus korupsi yang melibatkan mantan ketua BGN dan mantan wakil kepala BGN yang secara terang-terangan melakukan penggelembungan harga, melakukan penggelembungan harga sehingga merugikan rakyat triliunan rupiah. Ini uang tidak sedikit, ini uang tidak sedikit. Oleh karena itu, yang kita harapkan bersama, semoga Kejaksaan Agung bisa secara transparan dan konsisten memberantas kasus korupsi bukan hanya yang ada di Badan Gizi Nasional, melainkan juga harus berani menindak kasus korupsi besar yang lain sehingga kredibilitas dari Kejaksaan Agung yang netral ini bisa menjadi lebih baik ke depannya, sehingga proyek motor listrik yang senilai 1 triliun rupiah 1 triliun rupiah ini
bisa terungkap semua siapa dalang dibalik kasus ini, sehingga pada akhirnya nanti semua tersangka bisa diadili ya, di pengadilan tentunya, dan dihukum seberat-beratnya. Kita sebagai publik juga menantikan ya adanya perkembangan kasus yang signifikan terkait dengan program strategis nasional MBG ini, karena bukan hanya dari segi kerugian saja, tetapi dari segi kepercayaan publik terhadap Badan Gizi Nasional juga dipertaruhkan dalam hal ini. Kita sebagai masyarakat juga sangat-sangat berharap bahwa para tersangka kooperatif untuk mengungkap siapa aktor ya, siapa saja yang terlibat dalam kasus besar ini. Jangan ada yang ditutup-tutupi, sehingga bisa disimpulkan bahwa ibaratnya kasus ini seperti bancaan. Kalau istilah Jawa, bancaan ini adalah sebuah tradisi. Sebenarnya bancaan ini adalah kata yang positif, akan tetapi kalau kita libatkan dalam kasus korupsi, maka ini bisa menjadi hal yang negatif, karena uang triliunan rupiah dibuat seenaknya sendiri ya, tanpa memikirkan masyarakat sebagai penyumbang daripada pendapatan negara Indonesia ini. Sekali lagi, kita sebagai publik berharap semoga Kejaksaan Agung bisa menuntaskan kasus ini sampai ke akar-akarnya, sehingga para tersangka bisa diadili dan mendapatkan hukuman setimpal atas perbuatan yang telah dilakukan. Dan saya pribadi juga berharap bahwa Dewan Perwakilan Rakyat harus segera menuntaskan rancangan undang-undang tentang perampasan aset ya, perampasan aset daripada pelaku korupsi, sehingga para pelaku korupsi ini akan sangat berhati-hati ketika ingin melakukan tindakan tersebut. Dan sudah seharusnya di negara sebesar Indonesia ini harus mempunyai hukum yang tegas kepada para koruptor, sehingga mereka tidak mengulangi perbuatannya lagi. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.